Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Yoga, calon imam Keuskupan Agung Pontianak. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai dengan 26. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyak orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Seketika itu bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub, lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Kita tidak asing dengan ucapan yang seringkali kita dengar yang berasal dari Santo Yakobus yang berkata demikian, bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi ketika kita merasa diri sebagai orang beriman, maka harus ada tindakan konkret yang menjadi bukti bahwa kita adalah orang yang beriman. Nah, bacaan Injil hari ini menjawab apa yang dikatakan oleh Santo Yakobus itu, yakni sebuah kisah mengenai orang-orang yang dengan penuh iman mengantarkan seorang temannya yang sakit lumpuh untuk berjumpa dengan Yesus. Ketika mereka hendak menemui Yesus, berbagai halangan dan tantangan mereka hadapi, yakni orang-orang banyak yang menghalangi mereka. Kemudian dengan segala daya upaya, mereka naik ke atas rumah tempat orang-orang itu berkumpul dengan Yesus, kemudian menurunkannya dari atas rumah ke tengah-tengah kerumunan orang itu. Lalu ia pun diampuni dosanya oleh Yesus. Nah, bacaan Injil hari ini sungguh sangat nyata dalam hidup kita bila kita lihat dalam hidup kita sehari-hari, bahwa sebagai seorang yang beriman Katolik, tentu kita akan senantiasa berusaha
supaya mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Barangkali orang lumpuh ini adalah diri kita sendiri yang terkadang mengalami kelumpuhan dalam hal berbuat baik kepada sesama. Tak jarang juga kita mengalami kelumpuhan dalam hal hidup rohani. Mungkin kita lupa untuk berdoa atau bersyukur ketika diberikan kebaikan oleh Tuhan. Namun dengan Injil hari ini kita kembali diingatkan bahwa usaha sebesar apapun yang kita lakukan pasti diterima oleh Tuhan untuk kembali kepadanya. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan ialah bahwa menunjukkan kepada Tuhan keseriusan kita akan iman yang kita miliki. Demikian halnya pula yang dialami oleh Santo Ambrosius yang kita rayakan pada hari ini. Beliau menunjukkan imannya lewat tindakan-tindakan konkret, yakni dengan melawan bid'ah Arianisme, juga dengan melawan musuh-musuh yang waktu itu menyerang gerejanya. Nah, maka pertanyaan refleksi bagi kita saat ini ialah sejauh mana kita mampu menunjukkan bahwa kita adalah orang beriman dengan tindakan konkret dalam hidup kita sehari-hari. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.